Ya, selamat sore saudara, bergabung bersama saya Neni Maria dalam program Zona 15 sore ini. Selama 1 jam ini kita akan bicara mengenai bidang kesehatan ini. Bagaimana untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, terutama untuk mendapatkan akses air bersih dan juga sanitasi. Ini menjadi penting untuk masyarakat, tidak hanya di wilayah Kota Palangkaraya, namun juga di Kalimantan Tengah. Untuk itu, sudah disiapkan teknologi tepat guna untuk akses air bersih dan sanitasi. Lebih lengkapnya nanti akan kita bahas dan kita diskusikan selama 1 jam ini. Ada 3 narasumber yang akan bicara mengenai persoalan teknologi tepat guna akses air minum dan juga sanitasi ini. Saya akan perkenalkan di sebelah kiri saya ini ada tim leader program Kotaku untuk Kalimantan Tengah, Pak Anto S. Andai. Selamat sore Pak Anto. Selamat sore Mbak Neni. Ya, nanti kita bicara Pak ya, Kotaku ini apa, lalu terobosan apa yang digerakkan di sini Pak ya. Ya, okay. Karena kita bicara soal air minum dan sanitasi, kita juga mendatangkan ini ada dokter yang kita hadirkan. Selamat sore Pak Dr. Ferry Iriawan MPH. Beliau selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, tapi tidak hanya sekedar kebijakan pemerintah Pak ya, tapi ada sinergi kesehatan juga dan juga dinas lain Pak ya. Ya, dalam implementasinya ya, pelaksanaannya. Okay. Baik, karena bicara teknologi tepat guna, kita juga menghadirkan ini mungkin dari kacamata akademisi ya. Ada dosen teknik sipil UPR Universitas Palangkaraya, Bapak Dwi Anung Nindito STMT. Sore Pak. Ya, selamat sore Mbak Neni. Baik, nanti juga sampaikan Pak ya, ini sudah diterapkan di mana saja, lalu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan teknologi tepat guna ini. Baik. Kita akan diskusi setelah satu lagu pembuka dari Chia and Friends. Silahkan Chia, lagunya untuk sore ini. Temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan. Ini ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merutuk hidupku. Menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Kicauan berdetak hidupku, ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Ya baik, terima kasih Chia and Friends sudah membuka jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Saya awali dulu langsung ke Pak Anto dari tim Kotaku. Mungkin bisa disampaikan singkat gitu Pak, mengawali perbincangan ini. Kotaku ini sebuah program apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Neni. Terkait program Kotaku adalah program Kota Tanpa Kumuh, di mana ini program Kota Tanpa Kumuh ini adalah dalam hal peningkatan kualitas dan pencegahan kualitas permukiman kumuh gitu. Jadi ada dua itu yang menjadi poin penting.
di dalam hal program Kota Tanpa Kumuh ini. Jadi untuk peningkatan ini yang menjadi concern kita adalah kelurahan-kelurahan yang ada SK kumuhnya dari bupati atau wali kota gitu. Itu jadi lokasi peningkatan. Dan lokasi yang tidak ada SK dalam hal ini kualitas kumuhnya mungkin kualitas kumuh masih ringan, itu adalah lokasi kelurahan pencegahan. Jadi itu ada 2 itu, dan sekarang ini yang menjadi concern kita adalah di kualitas, peningkatan kualitas. Nah, peningkatan kualitas ini yang menjadi persoalan adalah ada 7 indikator kumuh yang ada di situ, yaitu ada keteraturan bangunan, ada jalan lingkungan, drainase lingkungan, persampahan, air minum, sanitasi, proteksi kebakaran dan persampahan. Dan ada satu lagi tambahan terkait, yaitu ada ruang terbuka hijau. Jadi ada 7+1. Nah, yang terkait hari ini yang mau kita diskusikan adalah terkait Watsan. Jadi Watsan itu ada di 7 indikator kumuh yang ada di program Kotaku, yaitu tadi ada air minum, sanitasi, persampahan, dan drainase. Nah, itu yang menjadi concern kita di Watsan. Dan untuk program Kotaku sendiri itu sekarang ini memang kita concernnya ke Watsan gitu. Karena kalau kita melihat persoalan-persoalan kumuh yang paling banyak itu terjadi, yang penyelesaiannya masih agak berat gitu adalah di Watsan, terutama di air limbah. Nah, itu yang menjadi persoalan penting yang memang perlu kerjasama di semua pihak. Dan ya kita berharap hari ini ada dari Universitas Palangkaraya yang ada teknologi yang mungkin bisa diterapkan. Karena terkait dengan sanitasi ini adalah persoalan yang sangat berat kami di lapangan terkait lahan yang untuk pembuatan sepiting misalkan dan lain sebagainya, itu menjadi kesulitan. Sementara kalau kita melihat persoalan-persoalan kumuh yang ada itu terutama di Kota Palangkaraya ini berada di daerah bantaran sungai. Nah, itu jadi itu yang menjadi poin penting kita pada penanganan kumuh terkait Watsan tadi. Jadi itu kita berharap dari diskusi kita ini kita sudah bisa menemukan solusi terkait dengan Watsan yang memang menjadi poin penting untuk kita. Jadi Watsan ini water sanitasi Pak ya. Ya. Jadi sana ada air bersih, air minum, air limbah juga difokuskan di sana. Jadi saat ini kesulitan lahan yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, kendalanya. Mungkin saya sebelum ke Pak Dwi ya, nanti Pak Anto mungkin bisa sampaikan apa yang sudah program Kotaku lakukan saat ini. Ini apa mungkin di tahun 2020 gebrakan seperti apa dan langkah di 2021 apa yang akan ditargetkan? 2020 kebetulan kita di program Kotaku untuk pendanaan dari pusat kita tidak mendapat bantuan dari pusat. Nah, tetapi kita di tahun 2019 ada untuk kegiatan itu, dan seperti saya sampaikan tadi karena persoalan kumuh itu ada di 7 indikator, kita sudah banyak menyelesaikan terkait dengan sepiting komunal ataupun MCK komunal gitu yang sudah kita lakukan. Dan di tahun 2021 ini untuk Kalimantan Tengah ya kita sangat bersyukur karena kita dikasih anggaran dari pusat itu kurang lebih untuk yang swaklola ini kurang lebih 8 miliar gitu kan. Kurang 6 miliar 400. Ini ada 2,4 itu adalah cash pot walk, itu adalah kegiatan padat karya yang nantinya ini akan melakukan kegiatan terkait dengan pemeliharaan kegiatan infrastruktur yang sudah kita bangun, tetapi nanti lebih konsentrasinya karena berkaitan dengan wabah COVID ini. Jadi bagaimana program ini bisa membantu masyarakat yang terkena dampak COVID gitu. Jadi lebih banyak kepada memerlukan tenaga kerja untuk bisa melakukan perawatan terhadap kegiatan-kegiatan kita. Dan yang sangat ini juga untuk 2021 ini ada kegiatan depat, yaitu dana hibah dari pemerintah Australia. Itu kita di Palangkaraya ini dikucurkan 4 miliar, jadi ada 2 kelurahan. Jadi 1 kelurahan 2 miliar, jadi untuk kelurahan Pahandut Seberang dan Kelurahan Kereng Bangkirai. Nah, untuk ini adalah konsennya di water sanitasi. Jadi ini konsennya di water sanitasi yang yang bergeraknya nanti. Jadi ada kalau water sanitasi tadi seperti disampaikan ada air limbah, air minum,
drainase dan persampahan. Jadi konsennya ke sana. Dan kita berharap ya dukungan Pemda dalam hal ini untuk kegiatan-kegiatan seperti itu adalah mungkin kita memerlukan kolaborasi karena kita melihat dana dari pusat ya tidak akan mampu menyelesaikan semua persoalan kalau tidak ya kita berkolaborasi dengan semua pihak yang bisa bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan water dan sanitasi yang ada di Kota Palangkaraya. Iya, jadi keroyokan sama-sama Pak ya, Ya, untuk betul. meningkatkan persoalan kesehatan ini. Saya ke Dokter Ferry dulu. Ya. Pak Dokter, tadi kan sudah diberikan gambaran ini untuk program Kotaku dan Pengantar. Ada juga disampaikan fokusnya kepada bantaran sungai. Kalau kita lihat perilaku hidup, pola hidup sehat begitu, persoalan air bersih dan sanitasi ini seberapa urgensinya untuk saat ini, Pak? Ya, air bersih dan sanitasi ini menjadi prioritas program di nasional, di mana akses kita di RPJMM sampai 2024 nanti kita akan berupaya akses kualitas air minum yang layak dan aman itu ada 100%. 100% untuk kualitas air layak dan air minum yang layak dan aman, dan tidak ada lagi orang yang buang air besar di sembarang tempat dan tempat terbuka. Itu di 2024 seperti itu. Dan kalau kita melihat kondisi kita di Kalimantan Tengah, ini juga menjadi cukup perhatian buat kita. Kenapa? Tadi kami sampaikan stop buang air besar yang sembarangan di ODF-nya kita ini masih jauh dari target nasional. Harapan tadi bahwa di 2024 nanti tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Namun di satu sisi ODF kita masih dari 1.564 desa, hanya 27% yang sudah ODF. Ini hanya 27%, artinya sekitar 419 desa. Dan kecamatan yang ODF baru 2 kecamatan, ada di Lamandau dan Barito Timur. Kita belum ada ODF kabupaten. Jadi masih banyak yang upaya-upaya kita sehingga bagaimana nanti tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan di yang notabene bahwa kotorannya itu akan mencemari lingkungan, dalam hal ini adalah air. Sedangkan air ini adalah dikonsumsi oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, baik minum, mandi, ya, masak, dan dengan air yang tercemar ini tentunya akan membahayakan terutama dalam faktor-faktor penyakit yang akan didapat oleh masyarakat kita. Ya, jadi nanti masih ada hitungannya 3 tahun ke depan aktivitas MCK di bantaran sungai itu udah nihil gitu ya Pak ya? Dibuang air besar sembarangan bukan hanya di perairan saja, tapi juga di darat. Namun kita juga harus mengakui bahwa sebagian besar masih ada di kita yang hidup di bantaran sungai. Baik. Untuk program jamban sehat yang di darat itu sudah berjalan. Ada dengan program sejuta bersama dengan TNI, sejuta jamban itu sudah berjalan. Namun untuk masalah pencemaran air yang di daerah bantaran sungai dengan jamban sehatnya ini belum kita tangani dengan baik. Iya. Dan inilah kenapa di sini kami sampaikan juga sudah didapatkan TTG ya, teknologi tepat guna, yang terima kasih buat Pak Anung di sini dari Teknik Sipil. Mereka menciptakan teknologi tepat guna untuk shelter yang terapung. Kalau di kita kan ada 2 ya Pak ya, rumah terapung yang lanting kita sebut, atau rumah panggung. Dan itu dari PUPR sudah dipatenkan oleh Kemendes, dan itu dipakai secara nasional untuk shelter terapung. Itu dari teknologi tepat guna. Dari teknologi tepat guna yang diciptakan oleh Teknik Sipil UPR. Jadi kita cukup berbangga. Dan juga di teknologi tepat guna yang rumah panggung yang menghadap ke jalan, ya, belakangnya turun naiknya air, dan itu juga yang disebut dengan RPS, Rapid Processing Shelter, itu juga sudah dipatenkan. Tadi untuk terapung dipatenkan oleh Kementerian Desa, untuk RPS dipatenkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dua-duanya sudah diciptakan oleh Kalimantan Tengah, oleh PUPR, dan itu dipakai secara nasional. Iya. Namun ya tadi pemakaiannya, penggunaannya di Kalimantan Tengah juga cukup rendah. Ini yang menjadi bagaimana tim kita berusaha ini jadi bisa tantangan gitu ya, belum tantangan diaplikasikan besar, dengan iya, optimal gitu. Nanti kita juga punya visual seperti apa teknologi tepat guna yang sudah diluncurkan ini dan sudah dipatenkan. Nanti kalau gambarnya sudah
siap untuk bisa kita sajikan ke pemirsa, nanti kan kita lihat sama-sama. Tapi mungkin saya masih ke Dr. Ferry. Tadi disampaikan 27% baru terrealisasi, bahkan hanya di Barito Timur dan di Kecamatan wilayah Lamandau saja yang juga sudah menerapkan ODF kecamatan. Ya ODF kecamatan ODF ini. kecamatan. Apa yang jadi kendalanya Pak sehingga kok sepertinya susah ya mengubah perilaku masyarakat ini? Apa yang jadi itu yang menjadi persoalan? penting bagi kita melakukan pemicuan dengan mengubah perilaku masyarakat, dan kita menggunakan pola STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, sehingga masyarakat kita mengubah perilaku mereka dengan mengubah kesadarannya, pengetahuannya, sehingga mau hidup dalam hidup sehat, melaksanakan jadi budaya. Ya, mengubah ini yang cukup susah, Mbak. Kenapa permasalahannya tadi di bantaran sungai kan tidak semudah itu. Kalau di darat ya kita tinggal membangun. Kalau di bantaran sungai harusnya kan tidak ada. Tidak mungkin kita memindahkan orangnya ke darat. Nah, yang jadi bagaimana kita tetap mereka tetap ada di rumahnya, namun jambannya itu bisa sehat. Selama ini kan mereka jamban ada, tapi itu jambannya tidak sehat. Kenapa? Udah terbiasa dengan air nyemplung. Itu agak kalau udah terbiasa seperti itu mungkin berbeda. Nah, sekarang dengan ada teknologi tepat guna, ya dengan proses-proses yang ada, sehingga air yang hasil akhir limbahnya itu tidak mencemari air. Oke, baik. Nanti kita akan coba lihat visualisasi seperti apa teknologi tepat guna ini. Apakah bisa kita saksikan bersama-sama? Kalau belum, saya ingin ke ini Pak Anung. Ini mungkin bisa diceritakan Pak, ini gambar apa ya Pak? Oh ya, jadi ini adalah septic tank untuk rumah panggung. Jadi septic tank untuk rumah panggung ini biasanya rumah panggung yang di bawahnya ada airnya atau daerah spesifik. Jadi septic tank rumah panggung ini mengikuti bentuk atau karakteristik dari rumah. Jadi ini cukup unik ya. Jadi septic tank ini seperti atau prosesnya seperti septic tank yang ada di daratan. Jadi prosesnya itu lengkapnya seperti ada yang ada di daratan. Namun kita membuatnya dengan menggunakan pipa, kemudian ada di dalamnya ada kompartemen-kompartemen, ya, ada ruangan-ruangan yang berfungsi untuk memisahkan padatan tinja dan cairan. Jadi ini diletakkan di tiang-tiang rumah panggung tanpa mengurangi kekuatan dari struktur bangunannya sendiri. Nah, ada lagi keunikannya di sini. Jadi di sini ini ada fasilitas untuk pengurasan. Jadi seperti kita ketahui bahwa septic tank ini kan perlu dikuras juga ya. Mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun ini perlu kita kuras. Di situ ada fasilitas untuk menguras. Nah, kemudian dalam hal pemasangan dan pembuatan relatif mudah ya, karena kita hanya menggunakan pipa. Pipa kita potong, kita sambung, kemudian kita rangkai. Nah, masyarakat yang sudah pernah kita latih ya, itu dalam sehari rata-rata sudah paham dan bisa menggunakan. Gitu. Jadi ada teknologi pengurasannya, kayak orang bilang sedot WC-nya sudah ada di situ Ya, Pak ya? sudah ada. Oke. Ini sudah mulai diterapkan di wilayah mana saja yang mulai mengadopsi teknologi tepat guna ini? Jadi awalnya itu tahun 2016 waktu itu kami membuat septic tank terapung. Septic tank terapung ini dulu kami membuatnya untuk seperti yang disampaikan oleh Dr. Ferry tadi, itu diletakkan di jamban apung atau jamban lanting kita sebut di sini. Jadi kita letakkan di situ. Jadi septic tank itu mengapung di atas air karena difasilitasi oleh sistem pengapung dan sirip penyeimbang. Nah, kemudian karena waktu itu disambut baik oleh Kementerian Desa. Jadi waktu itu Kementerian Desa membantu untuk mempatenkan ini. Nah, terbersit dari kami waktu itu, karena tidak semuanya itu akan membuang air besar itu di slanting. Karena mungkin ada orang tua yang sudah lansia, ada anak-anak balita, ada disable, ya, itu kan sangat beresiko ya, beresiko kalau membuang air besar di sungai atau di lanting, mungkin karena takut kepleset atau nanti tenggelam, sehingga sebagian yang lansia, yang disable, kemudian anak-anak balita itu buang airnya otomatis di rumahnya masing-masing. Nah, di rumahnya masing-masing tentu ada jamban.
namun biasanya nggak ada septic tank, sehingga jamban kita jadi tidak sehat seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Ferry Main tadi. cemplung aja tadi. Iya, sehingga itu tidak sehat. Jadi syarat tetap sehat, kita harus memfasilitasinya dengan septic tank. Nah, waktu itu terbesit kami, oh berarti kita harus membuat juga 2 jenis septic tank. Yang pertama adalah septic tank apung atau septic tank terapung untuk jamban lantik. Yang kedua, septic tank untuk rumah panggung, begitu. Yang secara estetika harus bagus, gitu. Jadi kalau dibuat kemudian dilihat orang masih bagus lah, karena kita letakkan di kolom-kolomnya itu, kolom-kolom atau tiang-tiang dari rumah panggung. Jadi Gitu. kalau kita aplikasikan ke rumah-rumah panggung atau rumah apung yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, di kota itu sangat gampang sekali ya. Sangat gampang. Jadi ini pernah kami sudah membuat pelatihan, baik itu dari Kementerian Kesehatan. Kalau RPS ini dari Kementerian Kesehatan, dari pusat langsung waktu itu uji cobakan mulai dari di Kota Waringin Timur, di Kelurahan Baamang ya, Kecamatan Baamang, kemudian di Dusun Tinduk itu di Kotim ya. Kemudian juga telah memasang kami di Kuala Kurun. Nah, itu dari Kementerian Kesehatan semua, jadi dari pusat. Kemudian di Kota Waringin Barat itu di Pasar Ikan. Jadi di Pasar Ikan itu ada jamban umum. Nah, kami memasangkan di situ sehingga kita sekaligus mengedukasi masyarakat dengan biar masyarakat paham bahwa sebenarnya kebiasaan yang selama ini hanya ada jambannya itu perlu dilengkapi dengan septic tank, begitu. Oke, jadi ini nanti yang akan bergandengan bersama program Kotaku ya Pak Anto ya. Ya. Kalau yang di beda provinsi, ini di Kalimantan Selatan kami sudah pernah membuat, itu juga dari Kementerian Kesehatan. Jadi bergandengan dengan Kementerian Kesehatan di Kecamatan Aluh-Aluh. Jadi Oke, karena sudah diterapkan di beberapa wilayah, di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah, ada semacam kayak upgrade-nya lagi nggak? Mungkin ada beda ini gitu. Ada nggak di perubahan sejak ditemukannya teknologi tepat guna ini Pak Anung? baik ya. Jadi awal ditemukan ini masih menggunakan pipa-pipa yang ada di pasaran. Nah, ada beberapa pendapat dari beberapa teman dan dari Dinas Kesehatan juga, alangkah baiknya kalau kita menggunakan pipa yang memang khusus untuk sanitasi. Karena memang ada pipa yang memang digunakan untuk sanitasi, karena ada zat-zat berbahaya tertentu yang harus menggunakan pipa-pipa sanitasi. Dan kebetulan itu harganya juga tidak begitu berbeda jauh dengan pipa-pipa yang biasa. Gitu. Jadi ada Nah, masukan-masukannya ya? Ya. Terus kemudian ada satu lagi masukan dari Kementerian Desa waktu itu ya, karena memang konsen kita itu adalah E. coli, padahal E. coli ini kan di air minum, depot air minum aja ada E. coli. Bakterinya ini. Iya. Jadi di got, di saluran drainase, di irigasi itu ada E. coli semua. Bahkan di depot orang menjual air minum Isi itu pun ulang, ada E. coli gitu. Nah ini kalau septic tank dituntut bebas dari E. coli kan juga nggak mungkin gitu, karena beda ya, yang satu air bersih, yang satu tinja. Tapi ada masukan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa waktu itu. Jadi di bagian ujung dari repeated processing septic tank ini kita tambahkan piranti untuk memberikan treatment mengejut ya. Jadi ada sistem kejut untuk bakteri, mematikan bakteri E. coli gitu. Itu masukan untuk paten yang sudah dibuat gitu dari Kementerian Desa. Jadi terhadap masukan-masukan itu sudah coba dijawab ya. Betul. Oleh para peneliti Ya, ini. karena kebetulan di Kementerian Desa ini ada bidang TTG juga. Jadi ada bidang TTG sehingga mereka konsen juga untuk membantu ini. Gitu. Kalau dari segi pembiayaan ini, kalaupun terlihat sederhana begitu, ini butuh biaya besar nggak Pak? Jadi sebenarnya begini, kita itu memerlukan 2 saja cukup ya, 2 pipa itu cukup. Nah nanti kalau misalnya masyarakat itu punya dana, ya untuk dana lebih, dia bisa menambahkan pipa yang ketiga, tinggal disambungkan saja. Kemudian ada uang lagi, misalnya ada dana lagi, sambungkan lagi. Nah pernah kita teliti atau kita uji secara klinis ya, dari Dinas Kesehatan waktu itu membantu
membantu di BTKL ya. Kita uji tes hasil efluennya. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu membantu. Ini ternyata dengan 10 pipa itu sudah sangat bagus sekali, gitu. Walaupun 5 pun bagus ya, 5 bagus. Kalau pengen lebih bagus ya mungkin 10. Pernah dicobakan yang dites 10. Gitu. Oke, apalagi Ya. nanti juga diberikan pelatihan-pelatihan ya untuk Betul. masyarakat untuk memfasilitasi ini. Nanti sasarannya ke wilayah mana Pak? Yang Handut Seberang dan Kereng tadi, Pak Anto? Ya, harapan kita kalau memang nanti ini kan kena kita baru juga ini. Terhadap teknologi baru ya Paduguna terhadap ini. teknologi yang ada, dan kalau kita melihat ya tadi saya sampaikan di awal terkait untuk yang sanitasi ini, persoalan yang ada di kita ini terkait lahan gitu. Sementara kalau di data kita persoalan sanitasi ini yang paling tinggi di masyarakat gitu kan, terkait untuk limbah ini kan. Nah, cuman begitu kita mau melakukan penanganan pembangunan Sepiting, kita menjadi kesulitan untuk lahannya. Kadang-kadang tempatnya sempit, tidak ada lahan, karena harapan kita masyarakat ini bisa menghibahkan lahan untuk lokasi ini. Nah, tetapi seperti disampaikan Pak Anung tadi, ini tidak menggunakan lahan, cuman ditempelkan di tiang, dan ini ya sangat praktis gitu. Dan ini kami berharap juga ini masukkan di program kami, dan mungkin nanti bisa kami diskusikan dengan pihak pusat kan terkait untuk teknologi yang ada ini, supaya ya kalau memang ini kan persoalan-persoalan yang ada di kita ini terkait sanitasi ini bisa cepat teratasi gitu kan. Nah, itu. Karena tadi sampai Kalimantan Selatan juga sudah mengadopsi teknologi ini ya. Oke, saya ke Dr. Ferry. Dok, kalau bicara sanitasi, lalu kemudian akses air bersih, itu semua kalau kita tidak perhatikan dengan baik, akan berdampak persoalan kesehatan pencernaan terutama ya dok ya. Nah, mungkin bisa berikan edukasi juga untuk para pemirsa ini dok, kalau bicara air bersih itu seperti apa yang harus diperhatikan, begitu konsumsinya, dan juga sanitasi atau air limbah ini juga seperti apa? Mungkin bisa singkat dok? Ya, air kan di sini adalah menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Jadi akses air itu bukan hanya layak saja, tapi juga aman. Ini yang target kita, bahwa nanti di 2024 kita akses masyarakat itu, rumah tangga mendapatkan akses layak 100%, dan untuk yang aman adalah 15%. Ini agak berbeda. Kalau dari segi akses layak itu terhindar dari terhindar dari baik dari fisik, kimia, dan mikrobiologinya itu aman untuk kesehatan, dan untuk aman itu akan lebih memintakan kelayakan yang lebih lagi, sehingga benar-benar bisa dikonsumsi secara aman dan tidak menghindari pencemaran air. Oke. Ya. Kalau lihat dengan inovasi yang tadi tuh luar biasa ya dok ya, penemuan yang dilakukan oleh teknik sipil ya Pak ya di UPR ya? Ya. Teknik sipil. Ya, ini justru membantu kita, karena tadi permasalahan di air kualitas air ya. Jadi permasalahannya adalah jamban dan kualitas air. Karena pada saat kita buang air besar juga akan menggunakan air yang bersih. Dan ini menjadi sangat penting juga. Dengan jamban di daerah-darat kita sudah bisa membuat jamban-jamban di daerah tadi yang disampaikan dari Kotaku, bahwa ini memerlukan lahan kalau untuk yang daerah-darat. Nah, itu sudah berjalan, bahkan kita bersama TNI dengan sejuta jamban itu sudah kita laksanakan. Namun permasalahan kita adalah di daerah bantaran sungai. Ini bukan hanya di Kalteng saja, bahkan se-Indonesia. Oh, jadi ini persoalan klasik kalau boleh bisa dibilang kayak gitu ya dok Ini ya? persoalan utama di kesehatan lingkungan. Habit ya, perilaku ya? Ya, dan ini target prioritas nasional tadi. Tidak akan mungkin kita mencapai akses air minum dengan ODF mencapai 100% di 2024 apabila permasalahan di jamban di daerah perairan bantaran sungai ini tidak terselesaikan. Dan dengan adanya TTG ini membantu kita ke sana. Sehingga bagaimana percepatannya, Mbak, ini perlu dukungan semua. Iya. Karena tadi untuk membangun TTG tadi, itu pendanaannya kami dari kesehatan tidak bisa melakukan pendataan seperti itu. Kami hanya melakukan perubahan perilaku dengan pemicuan. Atau tadi kami memberikan dalam bentuk stimulan ya, dibangun di Gunung Mas, di Kobar, tapi itu sifatnya stimulan. Nanti pendanaannya? Untuk sarana yang membangun adalah PUPR, atau dengan masyarakat langsung dengan dana desa, atau dengan terlibat dengan swasta. Oh, iya. Dan ini ada beberapa seperti di Bakti juga melibatkan dana CSR-nya. Dan harapan kita juga dana desa yang menjadi sangat penting. Ini yang menjadi belum, kami berharap dengan komitmen pimpinan daerah di masing-masing daerah, di kabupaten kota, bagaimana dana desa bisa menjadi
diprioritaskan untuk pembangunan jamban sehat seperti TTG tadi. Karena ini baru Kota Waringin Timur tahun kemarin dengan 3 desa sudah menganggarkan dana desanya untuk pembangunan jamban sehat. Dan terima kasih sekali ini sudah ada kota dengan program Kotaku ini justru sangat membantu sekali kami berkolaborasi. Kenapa? Kota Palangkaraya khususnya ini dari ODF yang ada baru agak maaf saya katakan paling rendah karena hanya 3% dari ODF Kota Palangkaraya. Hanya 1 kelurahan dari 30 kelurahan yang sudah ODF. Dan ini tadi merupakan program prioritas juga dari Kotaku. Bagaimana kita bersama-sama sehingga ODF yang baru 1 kelurahan dari 30 kelurahan bisa kita kejar. Oke. Pola hidup bersih sehat itu tadi Pak ya. Nah, menjadi sangat penting. Oke, mungkin di Pak Anton ini yang kerap berinteraksi dengan masyarakat melalui program Kotaku gitu, apa yang menjadi keengganan gitu sehingga masyarakat ini kayaknya kayaknya enak nih kalau misalnya hanya tetap dengan aktivitas yang sebelumnya lalu merubah ke pola yang bersih itu yang kerap mereka sampaikan apa Pak? Ya, sebenarnya perlu penyadaran masyarakat Ya, gitu kan. edukasi ya, Pak, ya. Masyarakat, tetapi bagaimanapun kita menyadari masyarakat kalau fasilitasnya tidak kita siapkan. Ya, kita bantu mereka gitu. Jadi harus berbarengan antara dua sisi itu, penyadaran dan kita akan memberikan fasilitas untuk mereka gitu kan untuk buang air besar dan lain sebagainya gitu sehingga mereka ya kadang-kadang di masyarakat yang khusus di daerah kumuh gitu kan ini masyarakat rata-rata MBR ke bawah gitu kan. Iya. Terkait bicara yang sanitasi kadang-kadang mereka begitu kita diskusi boro-boro Pak untuk makan aja kami susah gitu. Nah, itu kadang-kadang seperti itu jawaban gitu kan. Keluhan-keluhan ya, apalagi di tengah pandemi saat ini Pak ya. Ya, di kondisi-kondisi seperti ini kan. Nah, itu dan makanya itu tadi penyadaran perlu, tetapi pemerintah juga perlu membuat prasarana untuk mereka gitu kan. Nah, itu jadi kalau memang itu bisa ya harapan kita ya masyarakat tadi yang buang airnya sudah sudah disiapkan karena kalau kita melihat gitu ada banyak juga yang kita bangun dari Kotaku itu terkait MCK dan lain sebagainya karena ini ya mereka masyarakat ada juga yang sudah banyak perilakunya berubah gitu buang airnya di MCK yang sudah kita bangun gitu. Contoh kita yang ini MCK kita yang di Kelurahan Tengkiling gitu kan awalnya masyarakat itu rata-rata buang airnya di sungai yang dekat pelebuhan itu. Begitu kita bangun itu mereka sangat berterima kasih gitu kan dan jamban di darat. Ya, dengan jamban di darat dan mereka memelihara itu dan kita pernah ke lapangan dan mereka bercerita gitu, Pak kami sangat berterima kasih sekali karena dulu belum ada jamban ini kadang-kadang pas sakit perut katanya jam 3 malam kami tidak mau turun ke sungai gitu. Nah, beresiko malah ya kalau itu ya, hati-hati. Dan kalau sekarang ini ya kami dengan ada jamban yang sudah dibangun, MCK yang sudah dibangun kami ya sudah tidak jauh lagi gitu kan walaupun kita bangun itu untuk 2-3 rumah gitu kan untuk ini. Nah, itu jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya ya kita dari program juga sudah memberikan edukasi untuk masyarakat bagaimana pola hidup sehat itu dengan ya penyiapan infrastrukturnya untuk mereka gitu kan. Nah, itu yang menjadi poin penting juga untuk kita dan tadi yang sekali lagi terkait lahan yang menjadi persoalan kita terutama kalau di daerah-daerah pinggiran itu lahannya agak mudah gitu. Tetapi kalau daerah-daerah yang padat kayak Pahandut seberang, daerah Langkai dan lain sebagainya gitu yang itu minim lahannya mungkin. Ya, lahannya sangat susah sekali untuk didapat gitu. Ada lahannya tapi kadang-kadang jauh dari permukiman masyarakat gitu. Sehingga kalau kita bangun nanti ya sia-sia gitu kan, tidak termanfaatkan. Nah, itu jadi itu makanya saya agak ini juga begitu diskusi tadi sempat duduk dengan Pak Anung, wah ini sangat bagus sekali gitu kan untuk yang ada ini ya mudah-mudahan ke depan teknologi yang dari Pak Anung ini ya bisa kita terapkan nanti di tingkat masyarakat untuk program Kotaku gitu. Tinggal dukungan supporting anggarannya aja lagi Pak ya. Iya. Iya, oke. Ke Dr. Ferry, Dok, kalau misalnya bicara soal persoalan kesehatan kan tidak semata jadi tanggung jawab dinas kesehatan saja, Pak, Dok ya. Nggak hanya cuma masyarakatnya juga, tapi kalau ke level daerah, kabupaten, kota itu pemerintah kabupaten kotanya juga harus aware atau peduli, Pak. Sejauh ini seperti apa, Pak, komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang ada di jajaran kabupaten kota ini, Pak? Oke. Jadi memang ada sinergitas antara baik dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Ya, sinergitas program-program yang ada, salah satunya program seperti Kotaku ini juga bagian daripada itu.
kita bersama-sama OPD-OPD yang terkait bersama dengan akademisi, bersama dengan masyarakat berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan di Kalimantan Tengah. Dan ini sudah kita kolaborasikan tadi seperti tadi kami sampaikan, ini ada kebijakan baru bahwa targetnya nanti harus diselesaikan di 2024, sudah ada TTG-nya, ODF kita masih cukup rendah, dan bagaimana ini bisa diimplementasikan di tiap daerah. Sehingga tadi ada kebijakan regulasi yang muncul di daerah. Sehingga pemanfaatan TTG ini bisa merata di semua daerah. Sehingga nanti tidak ada lagi yang BAB di sembarangan dengan menggunakan notabene bisa digunakan TTG yang sekarang sudah yang Dimiliki, kita sendiri yang ya, dimiliki, bahkan kita sendiri yang menciptakan. Punya kita lokal Ya, sendiri. itu yang harapan kami seperti Kota Palangkaraya ini baru 3%, ada kabupaten-kabupaten Kobar yang sudah cukup baik seperti Kota Waringin Barat itu sudah di atas 60%. Juga target kita nanti adalah kabupaten kota sehat, Pak. Kabupaten kota sehat ini baru Kota Waringin Barat yang statusnya dinyatakan sebagai kabupaten kota sehat, dapat penghargaan Swasti Sabah dari Presiden. Dan itu harapan kami semua kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah akan masuk ke penilaian verifikasi kabupaten kota sehat. Dan salah satunya adalah tadi tidak ada yang kumuh, ada 9 tatanan yang dinilai. Dan itu harapan kita berkolaborasi ya, Mbak. Oke, karena bicara kesehatan ini banyak keterkaitannya ya Dok ya, untuk SDM juga gitu ya. Ya, jadi tadi akademisi, dari masyarakat, dari dinas instansi terkait semua bersama-sama bagaimana kita merubah perilaku masyarakat menjadi perilaku yang higien dan sanitir. Ya, ini yang menjadi sangat penting sehingga nanti di masyarakat itu budaya higien ini sudah menjadi budaya yang berjalan. Kayak sekarang kan kita bagian dari higienitas kalau nggak pakai masker kayaknya nggak afdol, nggak pakai hand sanitizer juga kayaknya nggak ini Pak ya. Iya, masa di pandemi kan juga sangat penting derajat kesehatan kita. Ini salah satu akses sanitasi ini juga menjadi sangat penting. Ini berkorelasi sekali dengan peningkatan angka kesakitan, misalnya angka diare kita cukup tinggi, angka kematian balita yang akibat diare juga masih ada, dan juga stunting kita masih tinggi karena permasalahan akses air yang aman dan layak dan juga akses pencemaran sehingga udara, air dan tanah ini tercemar itu akan mempengaruhi juga dengan stunting yang ada di Kalimantan Tengah, dan korelasinya stunting bisa diturunkan, akses sanitasi juga bisa kita percepat. Oke. Baik. Ke Pak Anung, supaya kemudian teknologi tepat guna ini tidak hanya, jadi kemudian dimanfaatkan oleh banyak pihak gitu Pak. Upaya yang dilakukan apakah jemput bola juga atau gimana Pak? Semacam kayak sosialisasinya gitu Pak? Jadi kalau di akademisi ini kan kami sebenarnya hanya melakukan 3 kegiatan. Jadi yang pertama pendidikan dan pengajaran, kemudian kedua penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi biasanya kami ini mengajak mahasiswa untuk belajar di kelas, kemudian meneliti, kemudian melanjutkan hasil penelitian kepada masyarakat. Nah, beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan untuk terjun ke masyarakat itu dari bagian yang ketiga ini, jadi pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini biasanya di tiap tahun kami melakukan ini. Saya berusaha membiasakan dengan mahasiswa saya di satu mata kuliah, setiap tahun ada satu mata kuliah ya namanya Ilmu Lingkungan dan Sanitasi, ini membuat RPS. Jadi mahasiswa kami ajak membuat biar mereka tahu, kemudian kami pasangkan. Biasanya begitu. Kami pasangkan di lokasi ya di kota gitu. Yang RPS yang sudah kita saksikan tadi itu Pak, ini sebelum saya tanyakan ini apa nih Pak? Mungkin bisa disampaikan. Kalau ini teknologi tepat guna khusus untuk air bersih. Ini sudah mulai diaplikasikan juga? Ini dalam taraf penelitian oleh mahasiswa. Jadi ini tapi mahasiswanya sudah lulus ini. Jadi ini adalah pengolahan air bersih, treatment ya, yang terinspirasi dari konsep saringan pasir lambat. Jadi selama ini saringan pasir lambat itu hanya satu vertikal saja. Sementara waktu itu saya tertarik dengan ada bola lampu yang bentuknya seperti spiral, kayak tornado itu, kan ada ya itu. Nah seperti itu yang warna hijau ini ya, ini kan seperti bola lampu yang tornado itu. Sehingga kami mencobakan membuat teknologi tepat guna yang terinspirasi dari bentuk
bola lampu tornado tadi yang spiral itu. Sehingga ini kami sebut teknologi ini namanya pastral atau pengelolaan air bersih menggunakan sistem spiral, jadi pastral Jadi ini namanya. untuk akses air bersih bisa diakses ke semua ini Pak ya, ini Penjernihan ya. Iya, penjernihan air Penjernihan, ya. ya. Penjernihan air yang kami sebut namanya pastral. itu nanti sasarannya untuk mana Pak kalau penerapannya? Apakah bantaran sungai saja atau juga ke masyarakat di darat? Sebenarnya awal TTG ini kan untuk masyarakat, namanya juga teknologi tepat guna, Jadi biasanya hal yang untuk melatar perdesaan. belakanginya, Ya, betul. Tapi untuk pengembangannya selanjutnya, karena kami dari akademisi ini kan mempelajari sistemnya, jadi nanti bisa digunakan dimanapun gitu. Dia adaptif apa enggak gitu ya? Betul, Oke. Nah, iya. seawal-awalnya Pak di TTG yang kita saksikan di rumah panggung tadi, apakah pernah ada trial errornya ketika ini gagal nih pertama lalu kita kemudian bisa perbaiki jadi lebih sempurna? Oh, kalau yang RPS ya? Yang RPS tadi kegagalan biasanya dari ini apa namanya, masyarakat ini kadang-kadang mohon maaf mungkin karena teknologi baru ya, jadi pada saat perawatan ini ya namanya septic tank ya. Gitu ya? Iya, jangankan septic tank yang terlihat, septic tank yang tidak terlihat di tanah pun kan nggak pernah kita perhatikan. Bahkan di rumah kita mungkin kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun Kecuali nggak ada pernah. keluhan-keluhan baru kemudian. Iya, nggak pernah disedot misalnya, apalagi yang terlihat. Nah, jadi sebenarnya yang terlihat ini ada sisi positifnya, masyarakat tahu bahwa itu perlu gitu. Tapi ada sisi negatifnya. Kalau melakukan pemeliharaan terhadap sesuatu yang jijik itu kan nggak biasa kita. Nah, itu aja. Jadi itu. Jadi masalah secara estetika dan etika aja lah gitu. Iya. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Anto, program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Kalau kita bicara persentase Pak, berapa persen gitu yang tersisa di wilayah kota ini? Wilayah kekumuhannya tuh yang masih belum terjangkau tuh sekian persen. Ya, untuk kumuh ini karena berdasarkan SK Kumuh 2016 itu kita di Kalteng ini antara Palangkaraya dengan Kutim itu sebesar 139,39 hektar gitu kan. Nah, dari penanganan yang kita lakukan itu sampai dengan 2020 kemarin, sisa luasan kumuh yang ada itu dari 139 itu untuk Palangkaraya itu ada di 105,22 itu, dan sampai 2020 kemarin sisanya 18, sekian hektar gitu kan. Dan untuk Kutim itu sisa 1,73. Jadi total sisa luasan kumuh yang ada itu dari 139 dari 2016 itu sampai 2020 kita lakukan penanganan itu kemarin sisanya 20,03 hektar gitu. Jadi sedikit aja sisanya kalau dari target-target sebelumnya Pak ya. Itu. Tetapi yang menjadi persoalan kita masih di kumuh ini tadi terkait di water dan sanitasi gitu kan. Watsan karena terutama di air limbah. Nah, itu tadi yang seperti disampaikan saya di awal juga ya, terkait persoalan-persoalan kumuh itu memang banyak di situ gitu kan. Nah, kita mau melakukan penanganan tadi terkendala dengan dananya sudah ada gitu, tapi begitu kita mau membangun lahannya tidak tersedia, sehingga persoalannya menjadi nambah lagi nih PR-nya masih ada gitu kan. Nah, itu jadi sebenarnya persoalan-persoalan lain terkait drainase jalan itu kan persoalannya sangat mudah, biasa ini segera terselesaikan gitu. Nah, itu hal-hal itu yang menjadi PR kita terutama di water dan sanitasi, dan juga menjadi ketentuan di program kita bahwa untuk yang water sanitasi itu untuk penanganannya itu minimal itu 80% harus sudah tertangani gitu kan. Nah, itu. Oke. Ada target Pak yang sisa lebih kurang 20 hektar yang belum diselesaikan itu kapan akan? Nah, itu untuk yang itu kan memang kita berkolaborasi dengan kota gitu untuk sama-sama untuk melakukan penanganan itu terkait yang sisanya kota itu kan 18 sekian dan Kutim itu 1,73 gitu. Jadi itu ada kalau di Kota Palangkaraya itu ada di 8 kelurahan, di Kutim itu ada di 4 kelurahan. Jadi untuk luasan yang 139 itu ada di 12 kelurahan di Palangkaraya dan Kutim gitu. Oke, baik. Semoga kendala-kendala dan tantangan-tantangan tadi bisa Pak ya, bisa diatasi dengan baik begitu ya. Pak Anung, kalau begitu bicara persoalan untuk Watsan ini, ada lagi nggak Pak upaya untuk menciptakan teknologi tepat guna lainnya gitu yang tentu saja cocok dengan kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah? Iya,
Jadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Anto tadi, ada satu yang belum mungkin tentang persampahan tadi ya Pak, saya tertarik. Ya. Jadi 2 tahun yang lalu kami juga pernah mengajak kepada mahasiswa, kemudian mengajak ke lapangan ini terkait tentang bak sampah mobile. Jadi bak sampah mobile ini kita letakkan di rumah yang titian. Jadi kalau di tepi sungai itu kan ada jalannya kan cuman sempit ya. Sementara kalau truk bak sampah kan nggak bisa masuk. Di jembatan titian kayu itu ya. Iya, jadi kita membuat bak sampah mobile, jadi dia bisa berdiri, kemudian dijungkitkan, kemudian bisa dibawa mungkin berkeliling setiap RT gitu. Jadi kami waktu itu membuat bak sampah mobile supaya masyarakat ini tidak langsung membuang sampahnya di bawah ya, di bawah kan langsung lempar air sungai ya. gitu ya. Jadi numpuk di situ. Betul, jadi bak sampah ini bisa mobile gitu. Nanti ada pengepul kemudian dibawa ke TPA misalnya begitu. Sudah ada pemikiran ke sana Pak Sudah, ya? dan itu sudah ada, mungkin karena belum diekspos aja gitu. Pernah, sudah dilakukan di tahun 2019. Oh, 2019 Iya, sudah prototipenya melakukan itu. sudah ada. Gitu. Oh, progresnya sampai tahun 2021 ini Pak? Oh, belum Atau belum dilanjutkan karena itu kami bisa melakukan ini kan karena bersama-sama dengan mahasiswa. Harus, Iya. oke. Betul, ya menggandeng. pada saat ada mata kuliah tertentu kita membuat inovasi, kemudian kita ajak mahasiswa untuk melihat kenyataan di lapangan, gitu. Mereka memberikan edukasi biasanya, kami ajak mereka melakukan edukasi. Dan yang kami lakukan edukasi biasanya anak-anak, karena nanti kalau anak-anak itu sudah tahu nanti dia cerita kepada bapak ibunya. Pak, tadi kami diajarin oleh kakak-kakak dari UPR. Iya. Nah, jadi yang mengedukasi orang tuanya ini anak-anaknya Jadi malahan gitu. tertular gitu. Iya, tertular gitu. Oke. Baik, Dr. Ferry, jadi sudah ada upaya-upaya untuk kemudian merubah hal-hal menjadi lebih sehat, perilaku menjadi lebih baik, persoalan persampahan juga disoroti Pak ya. Tapi kalau bicara di wilayah kota ini Pak, kalau misalnya kesadaran itu kan harus dihayu-hayu atau seperti apa Pak? Atau jangan sampai kemudian ada penyakit dulu nih meningkat, kasus diare dulu tinggi, muntaber dulu atau apa, disentri gitu, karena perilaku yang tidak baik tadi. Ya, mengubah perilaku masyarakat itu kan tidak semudah Semudah membalikan balik telapak tangan. gitu. Artinya misalnya kalau kita sudah menyampaikan itu 1 dari 5 saja itu sudah sangat berhasil dalam kurun waktu yang sangat cepat. Ini yang bagaimana kita cukup masif untuk melakukan edukasi seperti itu. Sehingga kegiatan-kegiatannya pun adalah melibatkan masyarakat. Contoh pembuatan TTG tadi, kita bersama-sama dengan tim-tim lain dari PUPR juga dari UPR, kita membangun di satu tempat, tapi yang membangunnya adalah masyarakat. Jadi masyarakat memiliki rasa memiliki. Kalau kita hanya membangun saja, tapi tidak diedukasi masyarakat tadi, ini tidak dipakai karena mereka sudah terbiasa dengan BAB yang terbiasa. Akhirnya ini TTG-nya rusak karena nggak dipakai. Ini yang kita rubah, bagaimana juga regulasi di setiap daerah juga menjadi sangat penting. Tadi di Kota Palangkaraya masih ada kota yang kumuh, saya pikir kota yang kumuh cukup penduduknya cukup padat, ini menjadi sangat penting. Permasalahan air dan sanitasi menjadi sangat penting. Tadi sanitasi dengan TTG sudah ada penyelesaiannya baik di darat maupun di bantaran sungai. Terus juga tadi air tadi juga bukan hanya bersih saja, tapi air itu adalah layak dan aman. Yang aman ini kita baru mencapai 15% di Indonesia. Target kita 2024 15%. Yang layak 100%, yang aman 15%. Ini yang aman ini mungkin bisa lebih dispesifikkan Dok, seperti apa Yang Dok? aman ini terkait dengan kualitas air sebenarnya. Mengetahui itu aman sebenarnya adalah dilakukan uji klinik. Dilakukan uji di laboratorium, misalnya ke Balai POM atau ke laboratorium. Sehingga nanti kandungan air, kalau kita tahu bahwa kandungan air yang dikonsumsi yang bagus itu adalah tadi dari segi fisiknya tidak berasa, tidak berbau, tidak ada endapan. Dari segi kimiawinya tidak ada kandungan logam berat seperti merkuri. Ya ini kita lihat di daerah kita cukup banyak juga kandungan merkuri di bantaran sungai. Tidak ada merkuri, arsen, logam-logam berat yang lainnya yang menyebabkan keracunan. Ya. Terus juga dari segi mikrobiologi tidak mengandung salmonella, E. coli yang menyebabkan penyakit diare dan penyakit akibat lingkungan lainnya. Ini salah satunya tadi yang penjernihan tadi sebenarnya cukup bagus untuk salah satu yang juga tadi kita saksikan sama-sama ya, tadi ya. Jadi tadi misalnya tadi masih ada dilakukan penjernihan, dilakukan sterilisasi,
Ya, ini yang sama yang dilakukan misalnya di depot-depot air minum yang kita awasi, kita lakukan pengawasan. Di situ disterilisasi. Nah, bagaimana ini untuk sistemnya di komunal di masyarakat. Oke. Seperti itu. Banyak sebenarnya teknologi tepat guna yang bisa diaplikasikan Iya. di masyarakat, hanya saja persoalannya harus gandeng-gandeng banyak orang, Betul. Pak ya. Apalagi pernah juga ada juga penelitian menyebutkan persoalan air di Kalimantan Tengah ini, perairan sungai menyebabkan ada pengaruhnya ke gigi yang kropos apa gitu ya, Pak ya? Itu tadi beberapa penyakit yang Pengapuran. akibat logam berat, pengaruh pencemaran lingkungan mengakibatkan penyakit tertentu. Baik, oke. Ini ternyata ada sisa waktu untuk segmen akhir ini di kesempatan akhir ini dalam diskusi kita, yang paling penting adalah edukasi untuk masyarakat dan juga pesan moralnya begitu, atau mungkin juga ada banyak harapan berkaitan dengan program Kotaku untuk bersama mendapatkan akses air minum dan persoalan sanitasi agar tertangani dengan baik. Saya ingin ke udah paling ujung tuh Pak Anung tuh. Oh iya. Jadi air, sanitasi ini masalah kita bersama sebenarnya ya. Jadi masalah kita bersama. Nah, topik kita hari ini kebetulan untuk daerah yang spesifik yang di bawah air ya, di atas air maksud saya, daerah spesifik, sehingga memang perlu sentuhan-sentuhan TTG, teknologi tepat guna yang bisa kita jadikan alat pemicu untuk merubah perilaku masyarakat. Barangkali beberapa yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi sarana untuk merubah perilaku masyarakat melalui TTG ini. Dan saya berharap mari kita sama-sama tidak hanya berkolaborasi tapi berkolaborasi antara pihak pemerintah, dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan, Dinas PPR, dan masyarakat, begitu juga dengan kami dari akademisi ini sangat mendukung program dari Kotaku atau Baik. Kota Tanpa Kumuh. Ya, terus semangat untuk berinovasi Pak ya, menciptakan hasil penelitian. Udah dipatenkan, udah daftar di HAKI berarti Pak ya. Baru ya dua. Dr. Ferry, silakan Dok. Ya, terima kasih. Jadi penting sekali mengubah perilaku masyarakat menjadi perilaku yang higien dan saniter, dan ini peran kita bersama-sama, juga ada kolaborasi integrasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Regulasi yang ada, dukungannya ada menjadi sangat penting sehingga pemanfaatan seperti TTG tadi bisa dilaksanakan secara masif. Contoh seperti tadi kami harapkan dukungan dari pembangunan sarana dari PUPR, dalam hal ini bisa sejalan dengan Kotaku, juga dengan DAD ke beberapa kepala daerah di kabupaten dan kota, kami harap memprioritaskan untuk kesehatan lingkungan dengan TTG-nya, dengan di dana desanya. Misalnya seperti itu, dan juga CSR-nya dimanfaatkan untuk mendukung kesehatan lingkungan, dalam hal ini TTG. Sehingga derajat kesehatan masyarakat, baik itu terkait air minum dan sanitasi, bisa dilakukan perbaikan secara total. Baik, sehingga target 2024 bisa 2024 terrealisasi, tercapai Pak ya. Pak Anto, silakan Pak Anto. Ya, terima kasih. Mungkin terkait program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Ini program nasional yang ada di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Persoalan kumuh menjadi tanggung jawab kita semua dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi ini memerlukan suatu kolaborasi tadi dari berbagai pihak. Ini kolaborasi ini yang sangat mempercepat untuk proses penuntasan kumuh yang ada di Kalimantan Tengah. Kami berharap semua pihak bisa bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan kumuh. Terkait tadi yang sangat penting adalah water dan sanitasi. Di dalamnya ada air limbah dan persampahan yang menjadi PR kita, yang kalau kita lihat di Kota Palangkaraya ini yang memang harus kita segera lakukan penyelesaian bersama-sama. Jadi poin penting yang kami harapkan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh adalah kolaborasi semua pihak untuk menyelesaikan persoalan kumuh. Mungkin itu. Terima kasih untuk para narasumber. Semoga bisa terrealisasikan dengan cepat apa yang menjadi harapan-harapan dalam diskusi kita bersama. Kita pamit dulu. Selamat sore untuk kebersamaan kita. Terima kasih Pak Anto S. Andai, Tim Leader Program Kotaku Kalimantan Tengah, Pak Dr. Ferry Iriawan, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Dwi Anung Nindito, Dosen Teknik Sipil UPR. Terima kasih untuk diskusinya. Untuk lagu penutup ada Cia and Friends. Silakan Cia ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Neni Marian undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Saat bahagia aku duduk
duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku. Supaya air hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutku, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku selalu. Sangat bahagiaku duduk berdua dengan